Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Surani Telombanua, NIM 213304010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hotwa Samusir, SPD, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap pada pengambilan keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sifat yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik maka akan menghasilkan informasi yang keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Nah, menurut Marcel B. Romney dan Paul J. Steinberg, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhananya dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sistem komputer. Nah, pada umumnya komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor atau proses data, memori penyimpanan, monitor atau tampilan layar, dan keyboard itu media input data. Nah, jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak tercapai. Nah, jadi kalau pengertian akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi ini terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi istilah dari sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana atau belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi, para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Nah, jadi pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Nah, selanjutnya tujuan dari sistem informasi akuntansi. Nah, tujuan dari sistem informasi akuntansi ini ada beberapa, yaitu penyempurnaan standar pelaporan. Nah, tujuan utama sistem informasi ini adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengatur standar akuntansi keuangan
yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas atau misalnya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang kedua itu pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Nah, peningkatan uji silang ini artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Nah, itu tadi tujuan dari sistem informasi akuntansi. Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi ini dapat memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan dalam bentuk yang pertama, sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan etinitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengolahan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengolahan data, akuntansi dan komputer dibandingkan cara manual. Yang keempat, sistem informasi akuntansi ini mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya nih, Bank BCA dengan menetapkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. Nah, ATM ini kan tersambung dengan komputer sentral. Nah, ATM ini mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya, mengungguli bank-bank lainnya. Selanjutnya, komponen sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Birch dan Gerdnanski, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu yang pertama, blok masukan. Blok masukan ini merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi ini berbasis manual. Contohnya, media perekaman adalah formulir atau dokumen transaksi. Yang kedua, blok model. Blok model ini mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika, instruksi, dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya, prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga, blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, dan internet. Yang keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan-perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima, blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakaian informasi. Untuk pengelolaan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini basis data atau ini tersimpan dalam perangkat keras komputer atau database. Yang keenam, blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien, sesuai yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen. Dan sistem informasi manajemen
merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. Sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi, karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi, tapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen, karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen ini adalah sama. Transaksi keuangan, misalnya penjualan kredit, diproses dalam sistem informasi akuntansi, sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, nama personal, dan lain-lain, ini diproses dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi ini dalam dikelompokkan menjadi, yang pertama, akuntan sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi, yang dimana akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menilai internal kontrol dalam sistem. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal ini dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal ini dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Dan yang terakhir, akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadi fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Nah, yang terakhir, siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari, yang pertama, sistem akuntansi pokok, 2, sistem akuntansi piutang, 3, sistem akuntansi utang, 4, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, 5, sistem akuntansi biaya, 6, sistem akuntansi kas, 7, sistem akuntansi persediaan, dan yang terakhir, sistem akuntansi aset tetap. Demikian penjelasan tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Ditunggu video selanjutnya ya, tentang metodologi perkembangan sistem informasi. Sampai jumpa minggu depan.